Di sini gue pengen sharing ya 15 tips buat jadi miliarder muda. Ya, jadi 15 tips ini gue udah rangkum ya dari gue pribadi. Mungkin ini jadi part satunya ya. Kalau teman-teman banyak yang minat, mungkin bisa like video ini. Terusnya gue bakal buat video-video selanjutnya ya. Langsung aja kita mulai. Dan sini gue pengen sharing ya ke teman-teman. Kalau 1 miliar pertama itu very achievable. Gue hit 1 miliar pertama itu di umur 17. Di saat gue umur 15 atau 14, gue ngerasa 1 miliar itu angka yang sangat besar sekali. Tapi kenyataannya 1 miliar makin kesini itu angka yang relatif kecil. Jadi dulu kalau teman-teman cek ya, mungkin 1 dekade belakang ya, itu orang-orang pada bilang jutawan ya kan. Jadi 100 juta itu udah orang kategorinya sebagai jutawan. Tapi sekarang jutawan itu udah hilang statusnya. Udah pindah ke miliarder. Mungkin miliarder ini bahkan hilang 100 tahun lagi terus pindah ke triliuner. Jadi miliarder itu bukan sesuatu yang susah banget, dan teman-teman itu harus belajar buat patahin dulu mental block ya, bahwa hit 1 miliar pertama itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Ya menurut gua selama kalian punya device ya, selama kalian punya HP aja udah cukup, sama internet, bahkan kalau kalian bisa nonton video ini, menurut gua very achievable, sangat bisa buat teman-teman hit 1 miliar pertama. Miliarder muda atau kaya cepat kita ngomongnya itu bukan berarti teman-teman bisa langsung dapat 1 miliar dalam 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Itu mimpi aja gitu ya. Tapi mungkin ya awalnya time frame itu gua udah pernah discuss ya di beberapa video, itu mungkin harusnya 20 tahun ya secara tradisional ya buat dapetin 1 miliar. Ini kita bisa loh persingkat sebagai 70% loh ya. Jadi lu bisa dapat 1 miliar pertama lu kurang lebih dalam 5 atau bahkan kurang ya tahun ke depan. Menurut gua ya, orang yang udah hit 1 miliar pertamanya itu orang yang udah pernah melewati beberapa cobaan-cobaan, yaitu mental resilience mereka itu kuat sekali. Tips nomor 1 buat jadi miliarder muda yaitu build a strong mental ya. Ini gue pernah baca di salah satu buku ya. Superhero itu nggak butuh skill apapun ya. Jadi misal kalian yang nonton video ini ya, lu boleh pilih superhero yang bisa terbang, yang bisa tonjoknya kuat banget kayak Hulk, yang bisa build stuff kayak Iron Man, punya teknologi, pintar banget dan sebagainya. Tapi superhero itu cukup punya mental resilience. Mereka itu cukup tahan banting ya buat bisa ngalahin yang lain. Ya jadi tips nomor 1 ya buat gue ulangin lagi buat jadi miliarder muda pertama, itu punya mental resilience ya, belajar punya ketahanan. Yang kedua yaitu jaga reputasi kalian kayak nyawa kalian. Karena reputasi ya itu cuma ada satu ya, tapi uang itu kalian bisa cari selamanya ya. Nama gue, misal nama gue Suli ini, sekali nama gue tercoreng, nama Suli ini tercoreng, ini udah seumur hidup ya. Tapi kalau uang, masalah uang itu ada infinite di luar sana ya. Gue bisa cari baik sekali uang di luar sana tanpa perlu mencoreng reputasi gue. Dan lu jangan belajar buat tuker reputasi lu buat berapapun uang yang orang-orang itu tawarkan buat lu ya. Jadi jangan main kotor ya, jangan yang nge-trick orang, jangan nge-scam orang, jangan nipu orang ya, karena dunia itu kecil. Kalau misal lu bergelut, misal gue di dunia kripto ya, di Indonesia kripto itu kecil sekali. Ketika lu udah di atas dikit ya, lu udah ngerti ya circle-circle pertemanan di kripto ya, ini lu udah ya, lu bentar ngobrol ke A ya, ternyata temen A ini punya kanan ke B dan sebagainya. Jadi dunia itu kecil. Sekali lu mencoreng atau sekali lu nipu orang ya, lu berbuat yang gak bener sama orang, atau lu dissatisfy orang, pokoknya ngerusak reputasi lu, ini bakalan compound faster ya. Karena reputation ya atau friends itu compound faster than money. Hubungan baik atau itikat baik itu bahkan juga compound faster than money ya. Jadi tips nomor 2 itu belajar buat jaga reputasi lu. Yang ketiga itu jangan overthink ya, jangan kebanyakan mikir, ibaratnya lakuin aja. Jadi mulai aja dulu. Lu punya ide apapun itu, lu nggak perlu nunggu sampai perfect 100%. Karena ide itu murah, eksekusinya ya mahal. Gue sering banget ya dengar teman-teman di luar sana bilang, oh gue punya ide bagus banget nih buat jalanin bisnis A dan sebagainya. Tapi lu nggak eksekusin, lu nggak mulai-mulai. Jadi ketika lu punya ide brilian sebrilian apapun, itu coba lu sebarluaskan kemanapun, itu juga orang nggak bakalan eksekusi. Karena orang itu punya kesibukannya masing-masing. Belajar buat nggak ngomong aja, belajar buat nggak kebanyakan mikir ya. Ketika lu muncul ide, nggak perlu nunggu sampai 100 ya, nggak perlu tunggu sampai perfect dulu, tapi mulai melangkah dulu aja. Yang keempat yaitu main di industri yang tepat atau pilih industri yang tepat. Karena menurut gua ya, kalau lu pengen cari 1 miliar misal di jualan kopi atau bikin coffee shop dan sebagainya, itu mungkin susah. Tapi kalau mungkin lu cari 1 miliar misal ya, ini dari company gua, misal gua ada Ternak Clip, lu dari nge-clipping sekarang ya, per hari ini kan clipping itu very popular kan. Orang yang nge-clip itu bisa dapat baik sekali duit. Mungkin lu dapat 1 miliar dari nge-clipping itu jauh lebih memudahkan daripada lu cari 1 miliar lewat bikin coffee shop ya, bikin toko kopi. Terkadang ini bukan seberapa keras lu mendayung kapalnya, tapi lu di kapal apa, perlu pilih kapal yang tepat, lu perlu pilih industri yang tepat. Kayak dulu ya, kita tahu ada revolusi kereta, kalau teman-teman tahu ya. Jadi orang-orang dulu ya manfaatin rel kereta buat jadi kaya sekali. Tapi apakah sekarang lu bisa jadi kaya lewat rel kereta ya, lewat kereta api gitu, lu bikin rel gitu dan sebagainya, lu jualin gitu? Nggak bisa sebenarnya, sekarang itu nggak bisa. Sama kayak misal saham ya, apakah kalau lu dulu investasi barengan sama Warren Buffett, sekarang mungkin lu bisa sekaya kayak Warren Buffett ya, kalau lu fokus kayak Warren Buffett dulu gitu. Tapi apakah
kenyataannya sekarang orang bisa investasi, bisa kaya lewat saham, ya bisa aja gitu. Cuma competitive edge itu semakin sedikit gitu. Yang kelima, itu belajar buat dokumentasiin semua yang lu kerjain. Ya ini gue dulu actually nyesel ya. Jadi gue dulu tuh nggak dokumentasiin apapun yang gue kerjakan. Jadi kalau lu kerja apapun itu ya, lu belajar buat foto aja. Jadi kalau misal lu lagi ngedit video atau apa, ya progress lu, misal lu keluar negeri dan sebagainya. Karena menurut gue ya, orang itu suka remehin yang namanya itu dokumentasi. Padahal dokumentasi itu penting. Ya penting itu buat apa? Buat lu lihat ke belakang dan be grateful. Ya buat biar lu bisa bersyukur ke belakang. Kalau pengen jadi, ya pengen hit 1 miliar ke depan, ya kan ini lu nggak mungkin berhenti dong di 1 miliar kan. Tapi setelah lu hit 1 miliar, terus nanti hit 10M dan 100M dan sebagainya, ya ini lu bisa dokumentasi, lu bisa lihat foto-foto lu ke belakangnya. Jadi belajar buat dokumentasi apapun yang lu kerjakan. Bahkan silly moments lu, misal lu di kantor apapun itu ya, belajar buat dokumentasiin atau screenshot, lu belajar buat misal ketemu orang, ajak mereka foto dan sebagainya. Pokoknya dokumentasiin apapun yang lu kerjakan. Selanjutnya ya, belajar buat treat energi kalian sebagai currency. Currency itu kan uang. Jadi belajar buat treat energi yang kalian punya, ya energi misal buat bekerja dan sebagainya, itu kayak uang. Kadang kan uang itu kalian suka hemat-hemat kan. Ada yang suka lu hemat, ada yang suka lu hambur dan sebagainya. Jadi kadang ada kalanya ya, energi itu harus lu hemat. Dan energi itu nggak selalu formnya itu bentuk dari kita bekerja, tapi uang yang kalian punya dan sebagainya. Jadi belajar buat menghemat ya ketika lu masih belum punya banyak gitu ya. Belajar buat menghemat, catat apapun yang lu punya gitu ya. Sebelum lu punya something, lu belajar buat mikir dulu dan sebagainya. Jadi belajar buat fokus aja ya. Kerjain aja apa yang lu harusnya kerjain dan jangan belok-belok jalannya gitu ya. Jadi belajar buat hemat energi yang kalian punya. Yang ketujuh ya, belajar buat cari partner ya. Partner atau teman kerja lah ibaratnya ya. Kenapa? Karena menurut gue ya, orang itu suka ngeremehin yang namanya itu partner. Mereka itu pengen kerjain semua itu sendiri. Mereka itu ngerasa kalau diri mereka itu jago, paling jago di bidangnya ya. Dan mereka itu nggak mau delegasi, dan mereka itu nggak pengen share. Dan cari partner ini kayak gimana? Menurut gue kalian harus cari partner yang punya sifatnya itu 180 derajat sama kalian. Atau skill yang 180 derajat sama kalian. Ya jadi misal bisanya marketing, ya lu jangan cari partner yang juga bisa marketing. Ini kata temen gue ya. Jadi kalau cari pasangan, ya belajar buat cari pasangan itu yang punya ciri khas atau sifatnya itu mirip. Ya tapi kalau partner ini harus kontra. Lu harus selalu punya opini yang berbeda ya. Lu harus selalu 360 derajat berbeda gitu. Dan carinya itu bener-bener orang yang bisa lu rasa dia bagus. Yang ke-8 ya, kalian harus belajar buat pecah 3 pertemanan kalian. Pertama yaitu mentor. Ya jadi kalian harus cari yang namanya itu mentor, people to look up to. Jadi kalian bisa tetap ambisi ya. Yang tengah, yang kedua yaitu teman yang sangkatan, yang seperjuangan lah ya, yang satu level karir sama kalian. Terus yang ketiga yaitu mentee ya, orang yang kalian bisa ajarin. Jadi menurut gua tips ke-8 itu kalian harus cari 3 ini. Kalian harus cari mentor buat apa? Biar kalian tetap berambisi ke atas. Terus yang kedua ini biar kalian senasib. Ya kalau ada rasa, oh ini gua ada loh temen yang selevel sama gua ya. Jadi yang ke-8 itu kayak gitu. Mentee ini buat apa? Biar kalian grateful, ya lihat ke bawah progress gua udah sampai mana. Selanjutnya ya, kalian harus belajar buat fokus bangun di satu stream income dulu ya, sebelum pindah-pindah ke yang lain. Ya ini gua sebutnya sebagai T-shape skill. Ini gue sering banget udah sebut. Jadi ketika kalian bangun skill atau bangun karir, itu lu nggak pindah-pindah. Lu bukan hari ini jadi clipper, ya bulan depan lu ngerasa clipper udah industri mulai turun, terus lu pindah lagi jadi video editor, lu pindah lagi jadi graphic designer, lu pindah lagi jadi apa. Jadi belajar buat fokus di satu bidang. Mungkin teman-teman lihat di luar sana ya, baik sekali orang-orang yang miliarder itu punya bisnis baik banget. Ada yang punya franchise di sana, terus saya kerjain freelance di luar negeri, terus saya jadi video editor, terus saya jadi apa. Ini baik banget. Dan apakah itu bisa buat jadi miliarder? Bisa. Tapi kalau kalian pengen hit dari 1M ke depannya ya, terus dari 1M ini lu pengen naik level ke 10 ya, terus naik level ke 50M, naik level ke 100M, ini nggak achievable ya. Jadi lu harus belajar punya satu T-shape skill ya, belajar buat bikin yang terbaik di bidang lu dan nggak banyak bencaran lu gitu ya. Karena orang yang miliarder itu fokusnya banyak ya, tapi triliuner ini dari beberapa orang yang gua kenal itu fokusnya cuma satu. Mereka itu cuma kerjain satu hal. Selanjutnya ya, belajar buat ngerti finance sedikit ya, karena menurut gua udah sering banget bilang ya, finance itu endgame dari segalanya ya. Jadi ketika lu misal kerja freelance, lu ngerjain apapun itu di luar sana ya, finance itu endgame ya dari segalanya ya. Jadi kalau lu kerja, ujungnya lu bahkan investasi di saham atau lu taruh di deposito aja, itu udah masuk ke financial market. Jadi menurut gua ya, ada sedikit knowledge, ada sedikit pengetahuan tentang financial market ya, nggak harus ngerti technical chart dan sebagainya ya. Setidaknya lu ngerti sedikit ya tentang finance ya, lu setidaknya ngerti cara mengelola keuangan, debit kredit dan sebagainya. Lu ngerti cara bikin laporan keuangan lu sendiri ya, belajar buat lapor pajak dan sebagainya. Itu udah cukup ya. Jadi menurut gua ya, sebelum lu jadi miliarder muda, lu pastiin buat ngerti ini sedikit ya. Yang ke-11 yaitu jangan takut waktu kalian habis. Karena ketika kalian masih under 1 miliar ya, waktu atau resource yang kalian paling baik yang kalian punya itu waktu, justru bukan uang. Jadi kan belajar buat tuker waktu kalian
sebaik-baiknya buat hasilnya jadi uang. Karena orang yang punya uang ratusan miliar, waktu mereka udah jadi valuable banget. Jadi yang mereka hemat itu waktu, bukan uang. Ketika uangnya itu udah baik sekali gitu. Tapi ketika teman-teman ini masih belum hit 1 miliar pertama, belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat uang. Jadi gue pernah baca ya di salah satu buku atau di salah satu podcast gitu ya. Ketika lu bisa hasilin, ya misal awalnya ya, misal lu 10 jam kerja, lu bisa hasilin 1 juta. Ini katanya kalau cowok kayak gini ya, lu kerja 10 jam ya bisa hasilin 1 juta rupiah gitu ya. Terus tiba-tiba lu dapat naik pangkat dan sebagainya, lu jadi cuma butuh kerja 2 jam buat hasilin 1 juta. Apa yang bakalan majority orang lakuin? Oh, gue cukup kerja 2 jam artinya gitu. Ini mindset yang salah. Seharusnya kan bisa kerja 10 jam lagi dong, lu bisa dapat 5 juta. Jadi belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat hasilin uang. Ketika lu masih under 1 miliar, waktu kalian belum seberharga itu. Tapi ketika lu udah punya sistem, ya lu udah kenal orang, lu udah punya bisnis A, lu udah punya ratusan karyawan dan sebagainya, di situ waktu lu baru berharga. Yang kedua itu belajar buat bangun sesuatu yang bisa di scale. Ya, jadi jangan cuma bangun sesuatu yang nggak bisa di scale ya. Kayak contohnya misal gue bikin toko gitu ya, misal gue bikin warung gitu. Apakah warung ini bisa cuan 1 miliar gitu? Bisa jawabannya. Tapi apakah ini bisa di scale sampai ke depannya 10 miliar sampai 100 miliar? Belum tentu jawabannya ya. Jadi gue di sini bukan cuma ngajarin kalian buat mikir dapetin 1 miliar, tapi gue ngajarin biar kalian ke depannya buat 1 miliar sampai 10 sampai 100 dan sebagainya, ini jalannya kebuka. Ya, jadi belajar buat ngelakuin something yang bisa di scale ya. Karena ketika lu build something yang gak bisa di scale, itu waktu lu kebuang berat di sana gitu ya. Jadi lu harus punya own something ya, own a business ya. Jangan cuma lu build punya orang ke depannya ya, tuker waktu lu sebaik-baiknya, tapi lu nggak build apa-apa, lu nggak punya saham, lu nggak punya apapun sini ya. Jadi build something yang bisa di scale. Yang ke-13 yaitu jangan main aman ya, karena actually ya kalau kita breakdown semuanya ya, nggak ada jalan yang actually bener-bener aman. Ini buat entrepreneur ya. Kita ngomong contohnya teman-teman yang misal sekarang sekolah gitu ya, terus saya SMP, SMA, kuliah, cari S1, terus saya baru kerja. Itu kan jalannya menurut banyak orang ya, atau menurut kaum apa ya, generasi-generasi di atas kita itu aman menurut mereka. Tapi apakah ini beneran generasi yang aman? Belum tentu jawabannya ya, karena baik banget sarjana S1 itu di luar sana yang pengangguran gitu. Tapi sebaliknya juga ya, kita harus lihat dari sisi lainnya. Baik banget orang yang nggak kuliah itu juga pengangguran dan sebagainya. Cuma yang teman-teman perlu perhatiin sini, jalan yang aman itu belum tentu hasilnya itu bagus. Justru jalan yang aman itu bisa jadi jalan yang paling beresiko ya, karena teman-teman itu harus belajar buat take risk ya. Karena reward ya, lu itu cuma bisa di reward, lu itu cuma bisa dikasih hasil ya ketika lu mengambil resiko. Gak ada yang bener-bener lu cari aman 100% terus lu bisa hit 1 miliar pertama lu ya. Lu kerja itu ada resiko kena PHK ya. Lu buat bisnis ada resiko untuk bangkrut. Semuanya itu ada resiko ya. Bahkan lu buat something yang freelance dari nol dan sebagainya ya, itu ada resiko juga. Resikonya itu lu buang waktu lu gitu ya. Jadi semua di dunia itu ada resiko. Belajar buat take risk aja ya. Karena menurut gua kalau kalian setengah-setengah kerjain semuanya ya, kalau kalian risknya pengen setengah-setengah, ujung-ujungnya itu nggak maksimal gitu ya. Jadi take the highest asymmetric bet menurut gua ya. Jadi ketika ada asymmetric bet ya, ada bet yang menarik sekali, ada risk yang kalian harus ambil ya, belajar buat ambil selagi kalian masih muda ya. Gua sering banget analogiin ya, kalau bantal kita itu yang muda ya, Gen Z dan sebagainya, itu masih tebal sekali gitu. Jadi lu bisa lompatnya itu bebas gitu. Tapi ketika lu makin tua ya, lu udah ada tanggungan dan sebagainya ya, lu udah nikah gitu, lu ada tanggungan, bantal lu bakal makin kempes. Yang ke-14 ya, yaitu semua orang yang sedang berkarir pasti ngalamin yang nama itu kesepian. Jadi kalian tuh pasti nggak relate sama teman-teman kalian ke depannya gitu. Menurut gua ya, kalian harus mulai bangun mentality itu dari sekarang ya. Jadi kalian harus embrace kalau orang yang punya extraordinary career ya, mereka punya karir yang ekstrim dan sebagainya, atau misal kalian pengen mulai kerja tapi teman-teman kalian nggak pengen mulai, itu lu bakalan kesepian ya. Jadi menurut gua dari sekarang lu harus sudah mulai embrace ya, bahwa lu itu berbeda dari yang lain ya, dan belajar buat mengetahui ya kalau ke depannya itu kesepian ya atau boredom ya, itu pasti terjadi dalam hidup lu. Karena growth itu happen ya, karena pertumbuhan itu terjadi bukan ketika lagi ada back noise ya, tapi growth itu terjadi ketika lagi sunyi. Jadi ketika lu ngerasa kesepian ya, lu itu harus tahu kalau lu itu ada di jalan yang benar. Oke, dan terakhir ini yang ke-15 yaitu belajar buat jangan cerita atau tanya pendapat ke semua orang. Ya ini gue sering banget orang-orang di luar sana ya, belajar buat tanya pendapat literally ke semua orang gitu ya. Bahkan saudara ditanya, orang tua ditanya, temennya semuanya ditanya, yang nggak kenal juga ditanya gitu ya. Jadi belajar buat jangan tanya pendapat ke semua orang. Karena ketika kalian tanya pendapat ke semua orang ya, itu lu bakal dapat banyak banget variasi jawaban, lu bakal dapat banyak banget yang namanya itu noise. Ya jadi belajar buat dengerin pikiran kalian sendiri aja, atau tanya mungkin ke mentor-mentor kalian aja ya, dan jangan buat persebar ya semua masalah kalian atau semua decision yang kalian harusnya ambil gitu ya. Jadi sesimpel kayak gue harus pecat ini karyawan atau enggak, gue harus
misal ambil project ini atau enggak, itu tanya literally ke semua orang gitu. Jadi jangan kayak gitu ya, karena ketika noise itu banyak ya lu susah buat decide ya, dan seharusnya speed itu kan utama ya, lu harus cepet ngapa-ngapain itu harus cepet ya. Jadi decisionnya harus cepet ya, ngerjain semuanya harus cepet, karena kan speed itu kan nomor satu di semuanya. Semua orang itu suka kecepatan ya, dan ketika teman-teman ini banyak mikir ya, decisionnya itu banyak noise, banyak pendapat dari kiri kanan, ini bakal menghalang teman-teman ya. Jadi menurut gue itu 15 tips ya dari gue buat teman-teman jadi miliarder muda. Kalau kalian nonton video ini sampai habis, coba komen muda di bawah, gue pengen tahu yang nonton itu berapa banyak. Follow IG gue di bawah, sampai jumpa di video selanjutnya.